Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Musallim Syafifu. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai komponen-komponen pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah komponen sebagai sistem. Kurikulum merupakan suatu program pembelajaran yang direncanakan secara sistematis oleh lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Ini dianggap sebagai suatu sistem yang memiliki beberapa komponen. Konsep kurikulum sebagai suatu sistem berasal dari kata Latin yaitu curir, yang berarti menjalankan. Yang kedua adalah komponen sebagai tujuan. Tujuan kurikulum harus jelas dan spesifik, sehingga dapat memberikan arah dalam pemilihan isi atau konten, strategis, dan media pembelajaran, serta evaluasi. Tujuan merupakan salah satu komponen pengembangan kurikulum yang penting. Kenapa? Karena tujuan kurikulum digunakan untuk mempersiapkan setiap orang di Indonesia agar memiliki kemampuan dan menghasilkan manusia yang produktif, inovatif, afektif, dan kreatif melalui ilmu pengetahuan yang terintegrasi. Tujuan yang jelas ini akan memberikan petunjuk yang jelas pula terhadap pemilihan isi atau konten. Yang ketiga adalah komponen sebagai materi atau isi. Komponen ini merupakan pengetahuan ilmiah yang berisi fakta, konsep, prinsip, nilai, dan keterampilan yang diberikan kepada peserta didik. Isi kurikulum harus dipilih dengan menggunakan berbagai kriteria. Isi atau materi pelajaran adalah salah satu komponen penting dalam pengembangan kurikulum. Isi kurikulum mencakup semua materi atau bahan pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar. Standar isi merupakan salah satu standar pendidikan nasional yang digunakan dalam pengembangan kurikulum. Selain itu, isi kurikulum juga meliputi nilai-nilai umum, konsep-konsep, masalah, dan keterampilan yang ingin dicapai. Dalam kurikulum, pengembangan isi atau materi pelajaran harus disusun dengan baik dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya adalah komponen strategi. Komponen ini berkaitan dengan implementasi atau penerapan kurikulum. Strategi pembelajaran harus sesuai dengan hakikat tujuan, sifat isi, dan kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa. Kurikulum pengembangan strategi juga dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait, seperti guru, kepala sekolah, dan masyarakat. Dalam kurikulum pengembangan, kurikulum strategi pengembangan harus disesuaikan dengan tujuan dan isi kurikulum. Yang terakhir adalah komponen evaluasi. Komponen ini ditujukan untuk menilai pencapaian tujuan kurikulum dan menilai proses penerapan kurikulum secara keseluruhan. Hasil dari evaluasi dapat dijadikan umpan balik untuk mengadakan perbaikan. Evaluasi kurikulum merupakan tahap akhir dari proses pengembangan kurikulum. Hasil dari evaluasi kurikulum dapat dijadikan umpan balik untuk mengadakan perbaikan dan pengembangan kurikulum yang lebih baik lagi. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.